Untuk menjadi penerjemah yang baik, Anda harus menjadi seorang penulis yang baik. To be a good translator, you need to be a good writer. You might know all the equivalent terms and phrases in your target language, but if you can't weave them together in a clear, concise, and captivating way, your translation won't be any good. Saya tidak bilang teman-teman harus menjadi penulis yang karyanya sudah dipublikasikan di mana-mana, meskipun hal tersebut tentu akan sangat membantu ya. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita menerjemahkan, kita toh sedang menulis juga gitu. Dan apalah artinya memindahkan isi pesan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain jika hasilnya tidak dipahami atau sulit untuk dipahami oleh mereka yang nantinya akan membaca hasil terjemahan tersebut. Nah, hasil terjemahan bisa jadi itu tidak atau bahkan sulit dipahami, maksudnya sulit dipahami bahkan tidak dipahami begitu, karena seorang penerjemah misalnya itu nggak paham di mana harus meletakkan subjek, objek, dan predikat gitu, nggak paham mana induk kalimat, mana anak kalimat, nggak paham kapan harus menggunakan yang satu dan bukan yang lain gitu, nggak paham apakah suatu frasa bermakna harfiah atau idiomatis, nggak paham kapan harus memotong-motong, menggabungkan, kemudian memindahkan frasa, kalimat sampai paragraf gitu, asal agar kalimat agar lebih mudah dicerna teksnya. Jadi hal-hal tadi itu masih berada di tataran umum penulisan teks. Kita belum bicara soal menerjemahkan artikel akademis yang itu syarat akan aturan gitu ya. Kalau bisa saya bilang gitu. Apakah si penulis sudah menerapkan aturan yang baku terkait cara mengutip? Itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Apakah kutipannya boleh langsung dituliskan di dalam paragraf atau harus dipisah sebagai block citation? Apakah si penulis sudah memparafrasa suatu kutipan dengan benar, ataukah kata-katanya masih terlalu mirip dengan teks dalam karya sumber sehingga berisiko dicap memplagiat begitu. Kemudian ketika menemukan kutipan-kutipan yang berpotensi dicap memplagiat, apa yang harus Anda lakukan sebagai penerjemah? Apakah membiarkannya karena memperbaikinya bukan tugas seorang penerjemah, atau Anda akan berbaik hati memberitahu si penulis untuk melakukan penyesuaian? Mungkin juga Anda menyadari bahwa gaya tulis artikel yang ini terlalu informal gitu, atau malah terlalu naif gitu, entah itu karena kekurangan bukti pendukung atau karena kekurangan referensi gitu kan. Bagaimana Anda memperbaikinya sebagai penerjemah, atau perlukah Anda memperbaikinya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dihadapi oleh seorang penerjemah akademik. Maka sebagai satu categorical rule yang perlu dipegang oleh penerjemah bidang akademik, to be a good academic translator, you have to master the conventions of academic or scientific writing. Untuk menjadi seorang penerjemah akademik yang baik, kita harus memahami bahwa terdapat serangkaian standar yang mengikat penyusunan teks akademik, khususnya teks-teks ilmiah berupa tesis dan artikel-artikel yang akan dipublikasikan di jurnal internasional. Kita harus mampu menavigasi beraneka macam standar yang diterapkan oleh jurnal yang berbeda-beda. Jadi hal-hal yang menyusun standar ini berupa format, terminologi, frasa-frasa khusus, style atau gaya penulisan khas teks ilmiah. Misalnya nih ya, jurnal sastra tentu punya standar yang berbeda jadi dari jurnal psikologi. Dan bahkan jurnal sastra yang satu misalnya bisa jadi memiliki guidelines yang berbeda kalau dibandingkan dengan jurnal sastra yang lain. Seperti itu. Di sini saya punya dua contoh panduan penulisan teks ilmiah. Ini panduannya, guidelines-nya. Ini guidelines untuk International Journal of Military History and Historiography. Kebetulan pernah ada satu klien yang menargetkan supaya artikelnya bisa tembus ke sini. Ini kalau dia sudah tahu mau dikirimkan kemana gitu ya. Tapi kadang-kadang ada klien yang cuma bilang, oh ya Mas Dali, coba deh, itu target saya mau masukin ke jurnal yang pakai APA style gitu. Tolong disesuaikan. Jadi tidak spesifik seperti ini. Kalau di sini dia punya aturannya sendiri. Nah, tapi nanti ada juga klien-klien yang bilang, oh ini pakai APA style. Coba saya bukakan APA style itu seperti apa.
APA ini singkatan dari American Psychological Association, dan gaya penulisan artikel-artikel ilmiahnya itu diadopsi oleh banyak jurnal internasional. Di sini kita bisa lihat berbagai aturan yang harus dipenuhi oleh artikel-artikel ilmiah yang berkiblat ke APA style. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya detailnya di sini. Alamatnya apastyle.apa.org. Kemudian selain APA, style guide yang banyak dipakai juga adalah itu MLA style dan Chicago style. Saya lihat di sini nanti bisa dicek satu-satu.